Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kita berjumpa lagi dalam segmen Cerita Nina Bobo. Melanjutkan cerita kemarin malam, di mana seorang pemuda yang bernama Sambara mengalami mimpi buruk setiap jam 1 malam. Dan mimpi yang selalu sama, yaitu tentang seorang gadis yang dikenalnya, namun dalam bentuk menyeramkan. Bara yang merasa hidupnya sudah terganggu pun akhirnya minta bantuan dari kakaknya yang mengerti tentang hal-hal gaib. Nah, seperti apa kelanjutan ceritanya? Siapakah yang ternyata mengirimkan gangguan tersebut? Letakkan gadget kalian, pejamkan mata, ceritanya mulai dari sini. Buka! Ketukan pintu terdengar cukup keras pada pukul 10 pagi di depan kamar kos Bara. Bara dan Fadil yang masih tertidur akibat kelelahan dalam bermain game online semalam suntuk, setelah sholat subuh, baru mereka tertidur hingga sekarang. Fadil yang terbangun lebih dahulu membangunkan Bara, mengatakan ada orang yang menggedor pintu kamar kosnya. Si penggedor pintu menggedor pintu lebih keras lagi, karena kesal tidak kunjung dibukakan pintu. Bara, panggil si penggedor pintu dengan lantang. Oh, kakak aku itu, Fad, kata Bara pada Fadil sembari berjalan malas membuka pintu. Berisik Kang, aku masih tidur tadi, sungut Bara pada Hanif kakaknya. Tanpa dipersilakan masuk, Hanif nyelonong masuk tanpa malu. Ada teman. Kalian gak ngapa-ngapain kan tidur bareng berdua? Tanya Hanif menggoda. Nying, saya teh bukan homo Kang, elak Bara. Fadil hanya tertawa saja kemudian berkenalan dengan Hanif. Fadil pun izin mencuci muka ke kamar mandi. Mau kemana Fad? Buru-buru banget, tanya Bara. Pulang Bar, udah siang, waktunya brunch. Gaya ente Fad, pakai ngomong Inggris segala, cibir Bara. Fadil yang dicibir hanya merengis saja. Pamit ya Kang, Bar, ujar Fadil berpamitan untuk pulang dan keluar dari kamar kosnya. Saat keluar dari kamar kos Bara, ia berharap perkataannya subuh tadi benar-benar didengar Bara. Fadil sungguh khawatir bila Bara meminta bantuan pada dukun dan semacamnya, akan ada konsekuensi besar yang menanti dan berdampak buruk pada Bara. Tapi Fadil tahu ia adalah orang luar sehingga tak punya hak untuk ikut campur dalam masalah Bara. Ia hanya bisa memberikan saran sesuai kapasitasnya. Selebihnya adalah keputusan Bara bagaimana yang akan terjadi nanti. Selepas kepulangan Fadil, Bara bergegas mandi dan membeli sarapan yang kesiangan untuknya dan kakaknya. Mereka makan berdua di kamar kos Bara sambil mengobrolkan mengenai masalah yang dihadapi Bara. Jadi gimana Kang? Tanya Bara penasaran. Kamu ceritain dulu, lagi deket sama cewek siapa? Dan apa yang terjadi? Hanif malah balik tanya pada Bara. Bara tersedak. Beberapa butir nasi yang ia kunyah terlempar keluar dari mulutnya. Bara melirik Hanif dengan ragu sambil menggaruk tengkuknya frustasi. Gak bisa dikatain deket Kang, biasa aja, cuman PDKT biasa, ujar Bara tenang. Jujur Bar, kalau nggak jujur nggak akan Akang bantu, tegas Hanif yang membuat nyali Bara menciut. Aku nggak sengaja Kang, sumpah, tapi beneran nggak sampai jebol, ucap Bara takut akan respon kakaknya. Kamu nidurin cewek? Tanya Hanif dengan nada marah. Tak percaya adiknya melakukan hal seperti itu, tidur dengan perempuan yang belum menjadi istrinya. Nggak sampai jebol Kang, cuman, ya itulah, elak Bara kembali. Ia malu harus berterus terang. Jadi si cewek ini minta tanggung jawabmu Bar? Tanya Hanif dengan tatapan tajam. Elah si Akang, kita cuman main tangan Kang, gak sampai masukin. Kejadiannya juga pas aku nginep di rumah teman aku. Kebetulan dia juga ikutan nginep. Si cewek ini emang suka sama aku Kang,
Tapi pas kejadian itu aku dulu sih yang mulai. Kejadiannya benar-benar di luar yang aku pengen, Kang. Aku udah nolak cewek itu padahal. Tapi pas malam itu aku gak sengaja pas temanku pada tidur, aku ke kamar mandi. Dia juga terbangun, kayaknya dari tidur di lantai atas. Pas aku keluar, papasan sama dia yang lagi minum. Terus gak sengaja kesenggol. Aku agak nafsu waktu itu melihat penampilannya, Kang. Aku jadi pengen. Soalnya pas acara udah selesai, anak-anak pada nonton film dewasa. Bara menjelaskan panjang lebar pada Hanif tanpa rasa malu, agar kakaknya paham apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana rasanya. Sebagai bungsu dari 5 bersaudara, jarak usia Hanif dan Bara yang tak terlalu jauh membuat mereka dekat. Sedari kecil, Bara selalu mengikuti kemana Hanif pergi bermain. Hanya untuk pendidikan dan sekolah saja mereka berbeda. Bara meski suka bermain, tapi ia suka dengan sekolah. Cewek ini yang namanya Muti, apa ia cewek gampangan? Apa si Muti ini minta kamu tanggung jawab? Iya bang, cewek yang tidur sama aku itu namanya Muti. Dia gak ngomong untuk minta tanggung jawab sih. Cuman aku risih dan malu kalau ketemu dia. Malu karena keinget gimana kejadian malam itu. Risih karena dia itu terus-terusan ngejar aku bang. Karena katanya dia cinta aku, ujar Bara. Hanif mengerutkan kening seraya berpikir dan kemudian mengeluarkan interogasi pada Bara kembali. Wajah yang sering ganggu tidurmu itu wajah siapa? Wajah Muti atau cewek lain? Iya Kang, wajah yang kulihat itu si Muti, cuman beda tampilan aja. Hanif merasa aneh, sepertinya ada yang salah atas dugaannya. Selain Muti, kamu deket sama cewek mana lagi? Tanya Hanif ala polisi yang sedang menginterogasi pelaku kriminal. Iva, cewek dari desa Karangasih Kang. Iva, anak Karangasih. Hanif bergumam. Ia seperti pernah mendengar nama itu, mencoba mengingat wajah dan namanya, tapi ia lupa. Jadi gimana Kang? Ada apa sebenarnya? Bara sudah tidak sabar lagi dan penasaran dengan apa yang dialaminya. Ada yang ngerjain kamu. Alasannya gak bisa diketahui. Ini semacam kayak membuatmu agar membenci dan lupa pada seseorang. Sejenis bala yang dikirim padamu, gak sampai membahayakan nyawa. Menurutku ya ini. Tapi ya kamu dibuat tidak suka dan linglung. Gak berbahaya. Gimana gak berbahaya Kang? Orang pernah dicekik aku, ucap Bara kesal. Tapi kamu akan dibuat tidak nyaman dan terganggu Bara, dan membuat kamu benci. Hanif tidak lagi melanjutkan kata-katanya. Ia masih menduga-duga karena ada hal aneh. Sosok yang dimimpikan Bara adalah sosok Muti, sedangkan ia tidak tahu bagaimana Iva. Hanif lupa, ia hanya pernah dengar tentang Iva. Terdengar helaan nafas dari Bara. Sebenarnya ada kejadian Kang. Waktu itu aku lagi jalan sama Iva. Kebetulan Iva lagi di Bandung. Dia pengen jalan-jalan. Ya aku ajak dia. Pas lagi makan di kafe, aku ketemu Muti. Terus agak berantem sedikit. Emang gimana kejadiannya? Tanya Hanif. Bara mengingat kembali saat tragedi kafe yang memalukan baginya. Iva dan Bara masuk ke dalam kafe dan segera menempati kursi yang masih kosong. Setelah petugas kafe mencatat pesanan mereka, Iva dan Bara sama-sama bermain ponsel masing-masing. Nampak masih canggung atau malu-malu di antara keduanya, terutama Bara. Hingga akhirnya Iva mengajak Bara untuk selfie bersama. Aa, ayo selfie bareng ya, pinta Iva dengan senyuman yang dijawab Bara dengan anggukan. Puas setelah foto bersama, Iva mengunggahnya dalam akun sosial medianya dengan caption, "Malam minggu sama siapa nih ya?" Tak lupa Iva pun memberikan tag pada akun Bara. Aa sering kesini? Tanya Iva. Enggak juga, pernah sesekali sama temen, jawab Bara datar dengan fokus masih pada ponselnya. Temen apa temen nih? Goda Iva. Ya temen biasa. Aa belum kepikiran nikah atau punya pacar gitu? Tanya Iva dengan nada sedikit menggoda. Gak kepikiran, nanti aja sih kalau itu mah, jawab Bara kembali datar. Jawaban Bara ini membuat Iva agak sedikit kesal karena cenderung tidak serius baginya. Kenapa belum kepikiran, A?
Tanya Iva menyelidik. Ya, belum aja, jawab Bara asal yang membuat Iva mencabikkan bibir dan cemberut. Melihat Iva yang sedikit cemberut, membuat Bara ingin sedikit menggodanya. Kenapa sih Neng Iva? Kok nanya gitu? Goda Bara. Ya kan AA Bara secara umur teh udah cukup loh buat nikah. Terus teman-teman AA di kampung kan udah banyak yang nikah, ujar Iva dengan nada cukup manja bagi pendengaran Bara. Kan kakak AA si Kang Hanif teh belum nikah juga, jadi gak baiklah kalau ngelangkain duluan, jelas Bara. Oh, kalau calonnya udah ada belum A? Kembali Iva menginterogasi Bara sambil mengerjapkan matanya. Ada gak ya? Gak tahu atuh, menikepo, jawab Bara dengan tertawa tipis yang memperlihatkan kedua lesung pipinya, yang menakjubkan bagi Iva. Mereka pun tertawa bersama. Bertepatan pula pesanan makanan mereka sudah datang. Mereka berdua tidak tahu bahwa di sudut meja lain ada yang sedang memperhatikan mereka berdua yang saat ini tampak mesra, membuat seseorang melihat mereka saat ini dengan perasaan sakit, bergemuruh bak dipukul palu dalam dadanya, tercubit, sesak dan ingin menangis dari tadi. Sekuat tenaga ditahan oleh gadis itu. Dia adalah Muti. Dia sudah datang lebih dahulu di kafe ini sebelum kedatangan Bara. Terkejut, itulah yang pertama kali dirasakannya saat melihat Bara datang dengan gadis yang disebut Muti dengan cewek alay ini. Melihat Bara yang bisa tersenyum seperti ini, ada rasa senang tapi juga memberikannya rasa sakit bahwa senyum Bara bukan untuknya. Tanpa pikir panjang, Muti pamit pada temannya dan menghampiri meja Bara dan Iva berada. Segera mengambil tempat duduk di depan Bara yang kebetulan kosong. Hei Bar, lagi makan di sini ya? Sama siapa nih? Tanya Muti sembari duduk. Muti? Gumam Bara terkejut. Siapa nih? Kenalan dong, Muti. Basa-basi Muti pada Iva dengan mengarahkan tangan kanannya mengajak Iva berkenalan. Iva yang kaget menatap Bara dan Muti bergantian. Kemudian menyambut tangan Muti dan mereka pun berkenalan sembari menyebut nama masing-masing. Ada tatapan tak suka dari Iva pada Muti. Entah tatapan cemburu atau tatapan tidak suka karena diganggu waktu berdua dengan Bara. Tak mampu Muti tafsirkan tatapan Iva. Kamu kapan di sini, Mut? Tanya Bara dengan agak tersendat. Udah dari tadi, sebelum kamu datang. Aku lihat kok pas kamu masuknya. Kamunya aja yang gak lihat aku. Aku sama teman kerja aku. Tuh mereka, jawab Muti dengan penjelasan panjang lebar. Ia tahu maksud Bara yang mengira Muti mengikutinya dari tadi. Jawaban Muti hanya dijawab oh saja oleh Bara, sambil menoleh meja yang ditunjuk Muti tadi. Iva yang merasa terganggu dengan kehadiran Muti ingin mengibarkan bendera perang untuk meraih perhatian Bara. Aa, Iva mau icip nasi goreng cikurnya boleh A? Kayaknya enak nih A, pinta Iva dengan manja. Boleh, mau pesen gak? Kalau mau A pesenin, jawab Bara lembut, yang membuat Muti lagi-lagi harus menguatkan hatinya, tak boleh lemah di hadapan cewek alay ini. Baginya, tetap sebelum ada undangan datang dan janur kuning melengkung di atas pagar selamat datang depan gerbang kampung, belum ada kata menyerah. Enggak deh A, makan punya A aja ya. Takutnya nanti kalau Iva makan sendiri gak habis, sanggah Iva dengan lembut. Tapi bagi Muti, nada bicara Iva sangat dibuat-buat tidak alami. Maklum lagi cemburu. Nih, jawab Bara sambil menyodorkan piringnya. Iva menerima dengan senang hati dan merasa di atas angin atas sikap lembut Bara kepadanya. Ia melirik sekilas dengan tajam pada Muti. Ponsel Bara berdering. Ia menjawab panggilannya dengan menghadap ke belakang dan tidak memperhatikan kedua gadis yang sebenarnya berseteru dalam diam. Muti jengah dengan tatapan Iva yang membuatnya tidak nyaman. Ia memutuskan kembali ke tempat meja teman-temannya. Ia tak sadar saat berdiri ia menyenggol minuman coklat panas yang mengakibatkan cangkirnya tumpah. Tapi tidak jatuh karena cangkir itu dalam tangkapan Iva. Untungnya Iva terkejut dan menjerit. Bara pun menoleh dan segera memutuskan panggilannya sepihak karena jeritan Iva yang membuat perhatian pengunjung lain. Bisa malu kan Bara? Kenapa Fa? Tanya Bara panik. Peri A, kena coklat. Coklatnya panas A, ujar Iva dengan rintihannya.
Sungguh Muti sebenarnya jengah dengan gadis alay ini. Ia bahkan tak sadar sudah menyenggol cangkir tersebut. Ia hanya berdiri mematung tanpa sanggup berkata maaf, entah karena harga dirinya atau tak merasa bersalah. Ia sendiri pun tidak tahu. Bara yang panik mengambil tisu yang telah disediakan tertempel pada tiang-tiang besi penyangga kanopi di kafe ini. Segera menyuruh dan mengantarkan Iva ke toilet untuk membersihkan tumpahan coklat. Muti hanya bisa mematung tetap pada posisinya. Setelah dari toilet, Bara yang masih melihat Muti tetap di mejanya segera menunjukkan ekspresi marah pada Muti yang menurutnya keterlaluan pada Iva. Pikir Bara, Muti sengaja menumpahkan cangkir pada Iva. "Kamu sengaja kan, Mut, bikin Iva celaka?" desis Bara pelan mencoba menahan amarah. "Maksud kamu, Bar? Aku gak selicik itu, Bar," sanggah Muti pelan yang juga coba mengendalikan diri sambil menatap ke arah Iva duduk dengan kepala merunduk. "Ah, bohong kamu," bentak Bara masih dengan posisi berdiri di hadapan Muti. Mereka tak sadar bahwa mereka sudah mulai menjadi perhatian pengunjung kafe lain. "Terserah, Bara, tapi aku gak sengaja. Bener-bener gak merasa nyenggol malah," jelas Muti mencoba untuk lembut. "Dia calon istri aku, Muti. Jangan sampai dia kenapa-napa." Ucapan Bara kali ini membuat jantung Muti seakan jatuh dari tempatnya. Serasa pukulan palu yang dirasakan dari tadi terasa lebih keras dan kencang, membuat hatinya terasa benar-benar sangat sakit. Bara telah berhasil menggoreskan pedang katana di hati Muti, membuat kepalanya pening tak karuan. Sebenarnya Bara sendiri pun terkejut dengan ucapannya. Hanya saja yang dipikirkan Bara saat ini, cara ini adalah yang paling tepat untuk menghindar dari Muti. Meskipun ia tertarik dengan Iva, tapi untuk melanjutkan pada jenjang pernikahan, tentu saja Bara masih belum siap. "Bar, gimana bisa kamu sama dia? Sedangkan kita?" Muti yang hendak melanjutkan perkataannya segera disanggah oleh Bara. "Mut, yang kemarin cuma khilaf, oke? Kamu tahu kan, aku gak pernah ada rasa sama kamu. Dan ya, yang kemarin itu kita juga main aman kan? Gak sampai jebol." Hanif menatap adiknya dengan pikiran yang belum pasti saat Bara sudah menyelesaikan ceritanya mengenai kejadian di kafe. Ia tidak ingin terlalu cepat menyimpulkan. Meski tahu ia tak mengenyam pendidikan tinggi macam Bara, tapi saat ini ia akan memanfaatkan waktu selama di Bandung untuk mengetahui siapa Muti dan Iva. Bara cukup tenang. Sabtu kemarin ia ditemani oleh Fadil. Hari ini ada kakaknya dan akan menginap beberapa hari untuk mengamati langsung apa yang terjadi di malam hari. Hanif sudah memintanya untuk tidur setelah Isya dan akan dibangunkan oleh Hanif sebelum jam 12 malam untuk menghindari gangguan yang tidak diinginkan. Hanif sudah tidur siang hingga menjelang maghrib. Baginya, tidur larut malam atau tidak tidur sekalipun tidak masalah. Ia bekerja serabutan di desa. Hanif sangat berbeda dengan kakak laki-laki mereka dan Bara. Hanif tidak mau pergi bekerja ke kota, sekalipun ia hanya mau sampai SD. Hanif memang cukup bengal, tapi ia begitu disegani oleh para pemuda di kampungnya. Memang dalam keluarga mereka, hanya Bara saja yang berbeda. Bara suka sekolah, karena itu dia sekolah hingga SMA. Kakak pertama dan kedua hanya sampai di SMP. Bara bahkan mengambil kuliah kelas karyawan. Diakui pula oleh Hanif bahwa di antara sesama anak laki-laki, bila secara ketampanan, wajah dan penampilan Bara bagi ukuran pemuda desa sangatlah tampan. Banyak gadis-gadis yang suka kepadanya. Menurut cerita, wajah Bara sangat mirip dengan akik buyut mereka yang dulu terkenal sebagai pemuda pujaan di desanya karena wajah tampannya. Karena itu, Hanif yakin banyak yang ingin memikat Bara karena tak hanya melihat tampangnya, tapi Bara juga memiliki pekerjaan yang baik. Beberapa tahun ia bekerja sudah menjadi pegawai tetap. Hanya saja cara para gadis memikat Bara ada yang salah dan ada yang benar. Hanif tidak yakin dengan dugaannya. Ia perlu banyak mencari tahu. Hanif pun belum bisa mengatakan ritual untuk menghalau gangguan mistis macam ini, karena pastinya Bara harus kembali ke kampung, karena tak mungkin ia pulang pergi setiap hari. Hanif memandangi adiknya yang sedang tidur. Tampak raut wajah Bara tidak tenang. Meski tidur, guratan kecemasan sangat nyata. Hanif tahu pasti akan sangat tersiksa secara batin,
karena Hanif pernah menjalaninya. Karena itu, dia bertekad untuk membantu Bara keluar dari masalah ini. Kini jiwa Bara terlempar dalam dunia mimpi kembali. Ia bermimpi berada dalam sebuah perjalanan kendaraan umum bis. Ia mengenal kendaraan besar ini. Kendaraan umum dengan ciri khas warna biru tua dengan tulisan Madonna adalah jurusan kota Bandung Cililin menuju kampung asalnya berada. Bila ke kampungnya dengan menggunakan bis ini, jarak tempuhnya bisa naik 2 kali lipat lebih lama. Karena jalannya yang pelan dan lambat, layaknya kura-kura. Bis Madonna ini tak banyak penumpang yang naik. Bara duduk di bangku baris ke-7. Tempat duduknya sangat dekat dengan pintu belakang. Ia merasa aneh karena tiba-tiba bisa naik bis ini, padahal dia tidak pernah sekalipun pulang pergi naik bis. Ia yang penasaran dan tak mengerti, hanya bisa tengok kanan kiri depan belakang, melihat keadaan sekitar dan penumpang bis. Bara merasa janggal dengan para penumpang bis ini. Wajah mereka tampak pucat tanpa ekspresi. Setahu Bara, dari cerita-cerita teman kampungnya yang pernah naik Madonna ini, bis ini tidak memiliki AC. Namun yang saat ini dirasakan Bara, tubuhnya menggigil kedinginan. Hawa sekitar bis sungguh tak ramah bagi tubuh Bara. Masih dalam ketakutannya, bis tiba-tiba berhenti. Bara menengok keluar jendela bis. Ia hafal jalan ini adalah jalan besar Kecamatan Cililin. Terdapat masjid besar dengan kubah hijau yang besar, namun kental dengan nuansa tradisional pada pendopo masjid. Halaman masjid ini sangat besar. Tapi yang membuat Bara menyipitkan mata adalah adanya pohon beringin besar di samping luar masjid. Meski ini malam hari, tapi Bara ingat betul bahwa di masjid ini tidak pernah ada pohon beringin, atau ia yang salah lihat. Bis berhenti cukup lama. Kemudian pintu bis di bagian depan terbuka. Ada penumpang yang naik. Ia seorang perempuan dengan dress selutut berwarna merah. Rambutnya tergerai panjang hingga ke pinggangnya. Bara menahan nafas saat melihat perempuan itu. Seluruh bulu-bulu halus di tengkuk dan tangannya seakan berdiri ikut merasakan kengerian jiwanya. Mata perempuan itu melotot ke arah Bara dengan senyum menyeringnya lebar yang menakutkan. Ingin rasanya ia beranjak pergi dari kursi yang ia duduki, tapi pantatnya ini seakan menempel lekat pada kursi penumpangnya. Bara hanya bisa bergerak gelisah di kursinya. Ia menunduk agar tak melihat sosok perempuan itu yang masih berdiri dekat sopir. Jantungnya terasa jatuh dari tempatnya. Perempuan itu tiba-tiba saja berdiri di depannya dengan bola mata yang membelalak besar, bergerak ke kanan dan ke kiri. Bara seakan terhipnotis mengikuti gerakan mata perempuan tersebut hingga Bara berteriak. Dia berteriak karena bola mata perempuan itu terlepas dan ada dalam genggaman tangan Bara. Ia hanya bisa bernafas pendek dan ingin berteriak minta tolong, tapi tidak ada suara yang keluar dari bibirnya. Pergi yang jauh kamu, seru Bara. Tapi naas tetap tidak ada suara yang keluar. Ia ingin mengusir sosok penampakan itu agar pergi jauh. Perempuan bergaun merah itu hanya tersenyum lalu berkata, "Ulah salah milih asih." Kemudian sosok itu menghilang. Hanif yang melihat tubuh adiknya menegang dan kaku. Ia tahu adiknya sedang bermimpi bertemu dengan wujud aneh. Segera ia tepuk dan usap-usap dahi Bara hingga tengkuknya agar segera terbangun. Bara terbangun dengan raut wajah takut seakan-akan melihat langsung apa yang dimimpinya. Ia duduk di atas kasur. "Kang, kuntilanak Kang." Hanif mengangguk sembari menyodorkan gelas berisi air minum yang telah ia siapkan. Ia memang sudah tahu sosok kuntilanak itu di samping kasur Bara saat Bara masih dalam keadaan tidur. Hanif bertanya dalam hatinya, kemarin saat Bara ditemani temannya menginap, apakah mengalami hal serupa? Karena penampakan itu akan datang langsung. Kemudian dia bekerja mengganggu melalui mimpi. Apakah teman Bara juga melihat keanehan pada adiknya saat tidur atau tidak? Saat dirasa Bara telah tenang, Hanif memulai pertanyaannya. "Bar, pas kemarin teman kamu nginep di sini, dia merasa aneh nggak?" Bara mengangguk. "Iya Kang, dia bilang mendengar suara. Dan saat masuk ke kamar kos, dia merasa hawanya beda. Padahal dia itu udah sering nginep di sini Kang. Tapi katanya
kemarin hawa kamarku berbeda dari biasanya. Teman kamu tahu kalau kamu mimpi dan bertingkah kayak gini? Tahu Kang, karena dia nggak tidur, main game di laptop, jawab Bara. Bara menyisir rambutnya dengan frustasi. Kang, apa nggak ada cara lain agar aku keluar dari gangguan ini? Aku udah muak Kang, capek, tiap malam begini. Aku sampai nggak tenang, kerjaan keganggu. Aku pengen resign aja Kang, yang penting aku bisa keluar dari gangguan ini. Aku nggak betah lama-lama. Amarah Bara sudah menumpuk, ia sudah tidak tahan. Bila bisa dan tak malu untuk menangis, sudah ia lakukan sejak gangguan itu datang dan terus terjadi. Namun dia adalah laki-laki yang pantang baginya menangis. Aku lakuin Kang, apa aja, asal aku bebas dari gangguan ini. Dan sampai kalau aku tahu siapa orang yang ngirim gangguan ini, dia akan merasakan akibatnya lebih dari apa yang kurasakan, ucap Bara dengan emosi yang masih menggebu-gebu. Sabar Bara, sabar. Akang pasti bantu. Kamu yakin mau ikut perkumpulan dan ritual yang sering akan jalani? Tanya Hanif Gamang. Sesungguhnya ia tak ingin adiknya ikut-ikutan dalam perkumpulannya. Tapi bagaimana lagi cara menyelamatkannya bila tidak ikut dalam ritual? Hanif meyakinkan diri tidak akan terjadi apa-apa. Ia akan sanggup dan siap untuk melindungi adiknya. Hanif tahu bahwa Bara adalah anak kebanggaan dari keluarga mereka. Si bungsu yang pintar, yang tampan dan mapan. Selalu itulah kata-kata yang disematkan untuk adiknya dari keluarga dan para tetangga di kampungnya. Tentu saja masalah Bara ini membuatnya takut bila nanti Bara akan merasa rendah diri, dan Hanif tidak ingin hal itu terjadi. Pakai liontin dan minyak ini. Minyak ini harus kamu usap-usapkan di telapak tangan dan tengkuk, Neng. Saat kamu ketemu pria itu, jabat tangannya atau pegang badannya. Ia akan ingat sama kamu, ucap seorang dukun perempuan. Iya Bi, apalagi yang harus saya lakukan? Mandi kembang dan makan bunga kantil, Neng. Tapi ingat, pengasihan ini ada kurangnya. Apa itu Bi? Tanya si gadis penasaran. Jarak. Pengasihan ini akan sangat ampuh bila jaraknya dekat. Bila jaraknya jauh, Bibi gak bisa menjamin, karena kamu butuh sering bertemu dengannya. Kalau sudah sering bertemu, lama-lama cowok itu akan takluk kepadamu. Jadi, saya harus di dekatnya terus ya Bi? Kalau bisa iya, karena itu gunanya minyak dan liontin kalung tersebut. Minyak ini gunanya sebagai pemikat tak kasat mata dari sentuhan, sedangkan liontin kalung yang akan memancarkan aura cantikmu. Si gadis berpikir, bagaimana caranya agar dia selalu bertemu dengan pemuda tersebut. Pemuda yang sudah membuatnya jatuh cinta dan ingin terlihat cantik. Sembari mengguyurkan air kembang, seorang wanita sedang memandikan seorang gadis dengan kembang 7 rupa. Sesekali saat ia mengusap-usap tubuh sang gadis, wanita tersebut juga mengucapkan doa-doa yang tidak dimengerti oleh sang gadis. Setelah acara mandi kembang 7 rupa, si gadis tidak diperbolehkan memakai baju. Ia hanya memakai kemben dari kain jarik. Kemudian wanita dan gadis tersebut duduk berhadapan. Sang wanita memberikan kembang kantil pada sang gadis. Makanlah, perintah wanita itu. Si gadis menatap ragu pada kembang kantil. Ia berpikir, apakah ia harus makan kembang kantil yang konon katanya menjadi cemilan khas dari kuntilanak. Gadis itu hanya mengambil tapi belum memakannya. Wanita yang bekerja sebagai dukun itu hanya mengamati saja tingkah gadis itu. Tingkahnya dan niatnya tak sejalan. Ia merasakan ada banyak keraguan pada diri gadis itu sejak awal kedatangannya. Saat gadis itu hendak memakan kantil, wanita itu berkata, "Kamu gak perlu makan kantil itu. Bibi bacakan saja kartu ini," ujar wanita itu. Wanita tersebut mengeluarkan kartu yang menyerupai kartu tarot, tapi bentuknya lebih mini, mirip seperti kartu domino. Si wanita itu mengocok kartu tersebut dan menyodorkan 5 kartu untuk dipilih 3 oleh sang gadis. Hasil pilihan pun dibuka satu persatu oleh wanita itu. Ada 3 kartu yang tergeletak di atas lantai dengan posisi berdampingan. Tampak wanita itu sedang meneliti dan seperti menganalisa apa yang tertuang dalam kartu.
Sang gadis ikut mengamati gambar-gambar kartu itu. Ia tak tahu gambar apa saja dan apa maknanya. Yang tertangkap jelas, di tengah ada gambar wanita dengan beberapa binatang di sekitarnya. Cukup lama, wanita yang dipanggil Bibi ini mengamati kartu tersebut. Gadis itu hanya bisa menatap wanita itu dan membaca dari ekspresi wajahnya. Sesekali keningnya bertaut, sesekali kepalanya menggeleng. Gadis itu tak tahu apa yang terjadi. Ia hanya menduga ada sesuatu yang buruk. Gadis itu mengamati lagi 3 kartu. Ada semacam gambar tanah. Ia tak tahu apa artinya. "Bahaya dan kematian," ucap wanita tersebut. "Maksudnya, Bi?" "Neng, ulah diteruskan. Bahaya. Pemuda ini memang sedang linglung. Ada kematian yang membayangi. Pada dasarnya, manusia akan mati. Tapi akan ada akhir kematian yang tragis, Neng." Wanita itu berkata dengan ragu dan cemas. "Maksudnya, Bi?" "Ada yang sedang mempermainkan pemuda ini. Dan itu bahaya. Dia juga sangat cinta pada pemuda ini. Pemuda ini anak Karang Asri. Betul, Neng?" Iya, Bi," jawab si gadis. Mata si wanita membelalak kaget. Mendengar nama kampung tersebut, ia mengangguk dan ia sudah tahu sekarang. "Bahaya, Neng. Pemuda ini dalam bahaya. Apa kamu mau lanjut agar kamu bisa dekat dengan pemuda ini?" Si gadis hanya menatap ke bawah dengan bimbang. Ia memainkan jari-jarinya tidak beraturan. Ia bingung harus melakukan apa, melepas atau lanjut. 3 hari selama Hanif berada di Bandung, Bara tampak tenang, meski malam-malamnya tetap sama. Setidaknya saat ia bangun, ia tidak sendirian, ada kakaknya yang menemani. Hanif tidur saat Bara bekerja, karena sepanjang malam Hanif akan terjaga untuk melindungi adiknya. Meski Bara tenang, tapi dalam bekerja ia tak bisa tenang. Pekerjaan yang biasanya fokus menjadi berantakan. Sebagai staf quality control di pabrik tekstil, ia sering melakukan kesalahan akhir-akhir ini. Guratan ketampanan yang katanya mirip dengan Salman Khan itu kini tampak lesu dan tak ada semangat. Matanya sering mengantuk dan seperti mata panda. Seperti hari ini, ia melakukan kesalahan lagi karena tidak fokus bekerja. Ia tidak fokus mengawasi hasil kerjaan anak produksi, sehingga akibatnya dia terkena SP1 karena sebelumnya sudah ada peringatan secara lisan akan hasil kerjanya. Andri, yang teman Bara juga atasannya, hanya bisa bersikap profesional. Bukan berarti tidak ingin membantu Bara, akan tetapi ia hanya melakukan prosedur pabrik. Andri juga sudah menegur Bara. Seperti saat jam istirahat siang ini, mereka berdua bercakap-cakap. "Bar," sapa Andri seraya memesan kopi di kantin pabrik. Ia tak perlu membeli makanan karena sang istri sudah menyiapkan bekal. Andri melihat Bara yang tak lahap makan. Berarti yang disampaikan Fadil benar adanya. Kemudian Fadil ikut bergabung bersama mereka. Fadil dan Andri saling tatap seolah hendak berkata siapa yang akan memulai mengajak Bara mengobrol. Bara menghela nafas dalam, kemudian dia berdehem. "Aku akan resign minggu depan." Fadil dan Andri melongo mendengar pernyataan temannya itu. "Bar, ente serius? Ente udah pegawai tetap loh. Sayang banget kalau harus tiba-tiba resign," ujar Fadil. Andri hanya menatap Bara menunggu responnya. "Iya serius, aku kudu selesaikan masalahku. Dan itu aku harus pulang kampung. Aku emang belum bilang ke keluarga. Tapi gak apa-apalah, nanti kalau udah selesai aku cari kerja lagi. Daripada di sini aku bakalan gak tenang." Bara berkata dengan tatapan kosong. Fadil tahu beban Bara, tapi bila harus merelakan pekerjaan hanya untuk hal seperti ini, lagi-lagi Fadil tidak memahami cara berpikir temannya ini. Hal apa yang harus dilakukannya agar bisa keluar dari masalah tersebut. "Kapan kamu resign?" Kali ini adalah suara Andri yang bertanya. "Secepatnya," jawab Bara singkat. Fadil melongo. Ia menatap Andri marah seakan membiarkan temannya keluar dari pekerjaan hanya karena masalah yang belum jelas. Bara beranjak dari meja dan tempat duduknya. Ia berjalan melalui kumpulan karyawan yang sedang istirahat. Fadil memukul pundak Andri.
Apa-apaan ente? Kenapa dibiarin sih? Ente pikir aku itu gak mikir si Bara? Kasihan dia. Biarin dia sekarang ngelakuin apa yang dia rasa benar. Kita ini orang luar, Fat. Gak bisa ikut campur masalahnya. Kita cuma teman yang bisa ngasih saran. Bara, dia tertekan. Aku tahu dari ceritamu dan cerita istriku ini ada hubungan dengan Muti. Tapi aku gak yakin teman istriku Muti yang melakukan kirim gangguan pada Bara, ucap Andri panjang lebar. Muti, cewek yang kerja di kantor advertising itu, yang rumahnya deket kos Bara? Cewek manis itu kan? Dia suka Bara? Tanya Fadil antusias. Iya, dia suka Bara. Kata Vina mereka dekat. Muti udah baper duluan, udah nembak malah, tapi ditolak sama Bara. Si Bara mah gak tahu cewek potensial macam Muti. Karirnya kan bagus, kenapa malah gak suka sama tuh cewek? Aneh. Hati gak bisa dipaksa, Fat, sahut Andri agak jengkel dengan Fadil. Ya kalau aku mah maulah sama model Muti, teman istri kamu itu, si Fadil berkata sambil senyum kecut. Ente mah onta dibedakin terus dipakein jilbab juga mau kali, Fat. Mereka tertawa mendengar celotehan konyol Andri. Kemudian Andri berkata, aku rasa dulu si Bara juga suka dengan Muti. Tapi aneh aja emang sikapnya ke Muti beberapa bulan ini. Awalnya mereka deket, aku kira mereka bakal jadian, tapi ternyata gak ada perkembangan sama sekali. Fadil merespon kata-kata Andri dengan diam. Ia tak tahu pula harus berujar apa. Semuanya seakan misteri bagi Fadil. Ia pernah melihat sendiri bagaimana malam yang dilalui Bara. Ia hanya berharap dalam hati temannya tidak salah dalam langkah mengambil keputusan. Assalamualaikum. Salam Bara pada seseorang yang menelponnya. Waalaikumsalam, Bara sehat? Tanya Iva yang menelpon Bara kala Bara berada di parkiran motor pabrik. Alhamdulillah Neng, sehat. Kenapa ya? Tanya Bara kembali. Alhamdulillah kalau gitu. Iva bingung ngomongnya, ucap Iva dengan terbata-bata seakan ragu. Kenapa? Ada apa? Bara masih menjawab dengan tenang. Iva takut aja, kenapa-napa? Iva kayak selalu ngerasain hal aneh, Hal aneh gimana, Neng? Tanya Bara mulai khawatir. Bara berpikir, apa Iva mengalami hal yang sama dengannya? Gak apa-apa, Yang penting sehat-sehat dan tidak terjadi apa-apa. Sering-sering telepon atau WA Iva ya? Iya, insya Allah. Udah dulu ya, aku mau pulang ke kos. Assalamualaikum. Setelah mendapat jawaban salam dari Iva, Bara segera melajukan motor metiknya ke arah tempat kosnya. Tapi sebelum itu ia membeli lauk lebih dahulu untuknya dan Hanif. Ia tak perlu membeli nasi, karena di kamar kosnya dia memiliki magicom berukuran kecil untuk memasak nasi. Sementara itu, di kamar kosnya, Hanif baru selesai mandi sore. Ia baru bangun sekitar pukul 3 sore. Saat ia selesai berpakaian, ia hendak membeli rokok di warung depan tempat kos Bara. Namun, alangkah terkejutnya Hanif saat melihat seorang perempuan di depan kamar kos adiknya. Hanif memperhatikan dari atas hingga bawah penampilan dan wajah perempuan tersebut. Lumayan, begitu kata Hanif dalam hati. Apa ini yang namanya Muti? Muti yang merasa diperhatikan oleh orang yang berada di depannya tampak jengah. Siapa orang yang ada dalam kamar kos Bara? Ia sudah biasa menunggu di depan pintu kamar kosnya Bara. Muti sudah hafal jam kerja Bara dari berangkat kerja hingga pulang kerja. Siapa dia? Wajahnya agak sedikit mirip Bara, tapi lebih ganteng Bara sih. Apa saudaranya? Tanya Muti dalam hatinya. Teteh siapa ya? Tanya Hanif. Maaf, Anda ini siapa? Saya ingin bertamu ke kamar kosnya Bara, ucap Muti sopan. Saya kakaknya Bara, Hanif. Hanif memberikan tangan kanannya untuk bersalaman dengan Muti. Muti menyambutnya, kemudian berujar. Oh, kakaknya Bara, saya Muti. Bener kan dia Muti? Seru Hanif dalam hati. Hanif menilai kembali Muti. Dia memang merasa Muti agak berbeda. Bisa dirasakan olehnya, Muti seperti baru dibuka auranya, jadi seperti tampak bercahaya. Hanif yang sudah kenyang akan hal-hal mistis
Dia tak terlalu mempermasalahkan bila ada perempuan yang memang ingin dibukakan auranya. Ia pernah tahu hal ini dari gurunya yang banyak mengajarkan akan ritual-ritual kebatinan dan mistis. Hanif lalu mempersilahkan Muti masuk. Mereka pun berbasa-basi biasa. Saat tiba di tempat kosnya dan memarkirkan motor, Bara melihat motor yang tak asing. Motor Honda Beat berwarna putih biru. Punya siapa lagi kalau bukan punya Muti? Perempuan yang mengganggunya, yang selalu hadir dalam setiap mimpi dan menjadi mimpi buruknya, membuatnya ketakutan luar biasa yang tak pernah dirasakannya. Dengan segala emosi yang berkecamuk ditambah telepon dari Iva bahwa dia juga merasakan keanehan dalam dirinya, Bara ingin memuntahkan segala lahar amarahnya pada Muti. Buru-buru ia segera menghampiri kamar kosnya. "Ngapain kamu kesini, Mut?" geram Bara menahan amarahnya. Muti yang terkejut mendapati Bara yang datang dalam keadaan marah, mencoba bersikap tenang dan biasa. Ia tersenyum tipis. "Udah pulang, Bar?" tanya Muti lembut. "Ini ada makanan, Bar, untuk makan malam. Tapi aku nggak tahu cukup atau enggak buat berdua," ucap Muti menunjukkan bungkusan makanan yang sudah ditaruh Hanif di meja belajar kamar kos. "Kamu mau ngapain? Kita nggak ada hubungan apa-apa kan?" geram Bara. Hanif hanya menyaksikan tontonan adiknya dengan perempuan di depannya. Ia ingin memperhatikan keduanya. "Aku mau ngomong sama kamu, Bar," kata Muti lirih. Ia takut melihat amarah Bara. "Apalagi? Aku udah nolak kamu kan? Kalau kita pernah tidur bareng, aku udah katakan itu khilaf. Dan apa aku perlu perjelas kalau aku nggak sampai masukin?" Perkataan Bara terhenti karena disanggah Muti. "Bukan itu, Bar, yang mau aku omongin. Aku juga sadar itu adalah kekhilafan kita. Aku juga tidak menuntut apapun. Aku kesini mau ngomong hal penting," bentak Muti. Ia sudah mulai jengah dengan perlakuan Bara yang kini berbeda, cenderung kasar dan selalu emosi. "Gak perlu. Sekarang kamu pulang. Jangan pernah temui aku lagi." Bara membentak Muti tak kalah tinggi. Ia lalu menarik tangan Muti untuk segera pergi. "Maaf Muti, tolong jangan kesini dan temui aku lagi," ucap Bara mencoba lembut dan penuh permohonan. Muti mendesak kecewa. Ia tak menyangka bila respon Bara akan sedemikian rupa dan sangat menyakitkan bagi Muti. Hanif pun tidak jadi pergi ke warung karena ia lapar. Karena dia sudah memasak nasi, makanan kiriman dari Muti akan ia makan. Pikir Hanif yang Bara belikan nanti akan dipakai untuk lauk nanti malam bila lapar. "Jangan dimakan, Kang," perintah Bara pada kakaknya. "Kenapa? Sayang nih kalau nggak dimakan," ujar Hanif santai. "Bisa ada peletnya, Kang," tegas Bara. Hanif hanya asik memakan makanannya tanpa memperdulikan ocehan Bara. Melihat Hanif yang acuh kepada perintahnya, Bara membersihkan diri, kemudian ikut makan bersama Hanif. "Aku mau resign dan pulang kampung, Kang," ujar Bara. Hanif masih santai dengan menyantap makanannya. Dengan lahap, Hanif menandaskan seluruh isi piringnya. Bara mendengus kesal karena kakaknya tidak memberi respon. Setelah membersihkan tangan dan minum air putih, Hanif duduk di meja belajar. Sedangkan posisi Bara duduk di lantai yang beralaskan tikar bergambar kartun Upin Ipin. "Sudah kamu pikirkan matang-matang? Nanti bisa jadi saat kamu mau kerja, kamu susah untuk dapat kerja lagi loh." Hanif mengingatkan Bara agar tidak main-main dengan pilihannya. Bara menatap dengan gamang kakaknya itu. "Apa aku emang perlu menjalani ritual macam itu, Kang?" tanya Bara. "Sepengetahuan Akang, tidak semua dikhususkan untuk tujuan menolak hal-hal tersebut dalam tubuh kita, Bar. Akan tetapi, salah satu yang Akang ceritakan itu lebih ke pertahanan diri dan kepekaan hal-hal gaib," ujar Hanif. "Berapa banyak ritual yang harus aku jalani, Kang?" tanya Bara lagi. Hal ini merupakan hal baru baginya. "Tergantung kesanggupan kamu, Bar. Ada banyak tingkatan yang akan kamu jalani dan lalui. Dan tiap tahapan ada hal-hal yang nantinya akan kamu hadapi. Saran Akang, kalau kamu sanggup dan niat besar lakukan. Kalau ragu-ragu ya jangan. Sekali kamu masuk bukan berarti susah keluar. Akan tetapi akan terasa dampaknya yang berbeda dalam kehidupanmu," jelas Hanif panjang lebar. Bara mengangguk sembari memikirkan percakapan dengan Fadil beberapa hari lalu.
Bara memang masih ragu. Akalnya seakan berperang satu sama lain, sedangkan hatinya tak mampu menyuarakan hati yang ia inginkan. Kang Hanif yakin cara ini aman, Bar, ujar Hanif pada Bara yang saat ini masih gelisah. Tapi apa nggak ada resikonya, Kang? Terutama dampaknya bagi aku? Tanya Bara dengan nada cemas. Kamu lihat Akang dan teman-teman kita yang lain di kampung kan? Bahkan teman Akang di kampung sebelah juga masih baik-baik aja kan? Ujar Hanif kembali dengan nada mantap, kemudian menghembuskan nafas perlahan, melanjutkan kembali ucapannya. Tapi kalau kamu belum yakin, gak usah dipaksakan ya. Kudu niat, Bar, biar berhasil ritualnya. Setelah mengucapkan hal tersebut, Hanif menepuk pundak adiknya seakan memberi kekuatan. Di tempat lain, Muti tak bisa berpikir dengan tenang. Hatinya gelisah atas penolakan Bara dan kata-kata Bara yang cenderung kasar sekarang ini. Ia mengerti, mungkin Bara merasa risih dengan sikap agresif, tapi Muti ingin Bara tahu bahwa dia adalah gadis yang tepat untuk Bara. Saat pulang kerja, ia buru-buru segera ke tempat kos Bara. Ia harus bertemu Bara, karena mungkin hanya dengan memegang Bara dan berbicara lembut, Bara akan mencoba mengerti apa yang hendak Muti bicarakan. Saat ia memarkirkan motornya di halaman tempat kos, ia bertemu dengan induk semang Bara yang memang cukup dikenal Muti karena seringnya bermain ke tempat kos Bara. Loh, si Neng Muti, nyari Ak Bara? Tanya induk semang itu yang bernama Bu Kosim. Iya Bu, mau ketemu Bara? Sehat Bu Kosim? Muti bertanya sembari memberikan tangan untuk menyalami Bu Kosim. Muti tak lupa sopan santunnya kepada yang lebih tua. Alhamdulillah sehat. Bara udah pindah. Emangnya kamu belum tahu? Masa sama pacar sendiri gak ngabarin? Lagi berantem kalian? Tanya Bu Kosim. Muti terkejut atas jawaban Bu Kosim. Bara pindah? Pindah kemana? Kenapa pindah? Tanya Muti dalam batinnya. Apa karena kedatangannya kemarin? Muti mencoba tetap menampilkan mimik wajah biasa. Bara pindah kemana Bu? Katanya. Pulang kampung Neng. Katanya sementara tinggal dulu di kampungnya. Duh, sayang sekali ya Abara. Padahal udah kerja enak dan mapan di kota, kok malah pulang? Ibu doain kalian jodoh Neng, ucap Bu Kosim tulus. Bagaimanapun juga, Bara adalah salah satu penghuni kos yang termasuk lama. Ia senang Bara tidak rewel, sopan santunnya ada, serta wajahnya yang memang rupawan. Amin, makasih Bu Kosim. Kalau gitu saya pamit ya. Assalamualaikum. Muti pulang dalam keadaan lesu dan kecewa. Ia tidak tahu harus bagaimana lagi. Saat ini, ia hanya butuh tempat curhat. Teman kerjanya Eli sedang tidak bisa diganggu karena pasti sedang kencan dengan pacar barunya. Ia pun memutuskan untuk pergi ke tempat Vina, istri Andri yang juga sahabat Bara. Muti harus bertemu dengan Bara. Ia pikir mungkin Andri bisa membantunya. Beneran lu kesini Cimut? Tanya Vina teman Muti dengan nada mengejek. Vina memang lama tinggal di Jakarta. Ayahnya asli Betawi, ibunya asli Sunda. Sehingga dia terbiasa berbicara dengan teman-teman dekatnya dengan panggilan gue elo. Assalamualaikum. Jangan sewot dong Bumil. Nih aku bawain martabak manis kesukaanmu, jawab Muti. Waalaikumsalam. Nyogok nih ya. Kenapa itu mata sembab gitu? Lo nangis? Tanya Vina sembari menyuruh Muti masuk ke dalam rumah. Muti dan Vina kini tengah duduk di sofa ruang tamu yang berwarna coklat tua. Vina memandangi temannya ini. Ia tahu pasti masalah Bara, karena suaminya Andri sudah menceritakan kalau Bara sudah resign sejak 3 hari lalu. Vina pun kaget mendengar kabar tersebut. Terlebih lagi, suaminya menyampaikan Bara pernah mendapat SP1 sebelum resign karena sering tidak fokus kerja. Yang ia dengar dari suaminya, Bara sering mendapat gangguan-gangguan aneh di malam hari. Oleh karena itu, Bara memutuskan untuk resign. Tentu saja kabar sedetail ini hanya diketahui oleh Andri dan Fadil saja di pabrik tempat mereka bekerja. Muti menangis sesenggukan. Perjuangannya untuk mendapat pujaan hati serasa sia-sia. Vina hanya bisa menenangkan sembari sesekali mengelus punggung Muti untuk menenangkan. Andri yang mendengar suara tangisan berjalan menghampiri istrinya dan sang tamu.
Andri menghela nafas melihat siapa yang bertamu sambil menangis terisak. Ia urungkan niat untuk ikut bergabung dengan para wanita itu. Udah dong Cimut, lo jangan nangis lagi. Gua tahu lo sedih karena Bara tiba-tiba pindah kan? Tanya Vina. Muti kaget, ia menengok Vina dengan air mata yang terus mengalir. Menatapnya dengan penasaran, bagaimana Vina tahu. Lo kaget, gimana gua tahu? Lo lupa ya kalau si Bara itu teman laki gua? Vina dengan ceplos-ceplosnya menjawab pertanyaan Muti yang hanya ia baca dari raut wajah Muti. Aku gak tahu harus bagaimana, Vin. Aku harus bertemu Bara, ucap Muti. Vina agak kesal. Ternyata Muti sangat ngeyel untuk bisa bertemu dengan Bara. Kenapa lo masih ngotot ingin ketemu Bara sih, Mut? Tanya Vina kesal. Ada yang harus aku lakukan dan katakan, Vin. Aku gak bisa nyampein apa. Harus langsung ke Bara. Andri pasti tahu alamat desanya kan? Please, kasih tahu Andri, Vin. Aku butuh alamat desanya Bara, pinta Muti dengan nada memelas. Vina hanya mendesah pasrah terhadap Muti. Ia hanya berharap Muti tidak akan melakukan hal yang bodoh dan konyol yang akan mempermalukan dirinya sendiri. Sementara itu, di desa Karang Asri tempat Bara berada, sudah 3 hari yang lalu ia pulang kampung. Orang tuanya kaget ketika mengetahui anak mereka yang selama ini dibanggakan tiba-tiba pulang kampung. Bara tak sampai hati mengatakan apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Masalahnya hanya Bara dan Hanif saja yang tahu. Ia tak ingin menjadi beban keluarga, terutama abah dan emaknya. Setidaknya untuk bekal selama hidup di kampung, ia masih memiliki tabungan yang cukup. Ia mungkin bisa membantu mengolah sawah dan toko keluarganya, atau coba mencari kesibukan, bahkan mungkin pekerjaan di sekitar desanya yang terdapat PLTA Saguling. Barangkali saja ia yang memiliki pendidikan sarjana bisa bekerja di PLTA tersebut. Kalau nanti diterima, ia akan sangat bersyukur bila nanti tak perlu ke kota dan tak perlu lagi bertemu dengan gadis itu. Orang tuanya dan kakak-kakaknya hanya kaget di awal atas kepulangan Bara. Selanjutnya justru merasa senang karena anak dan adik bungsu mereka setidaknya tidak berada jauh dari keluarga. Malam ini, sesuai yang dikatakan Hanif, bahwa Bara akan dipertemukan dengan Kang Aji, guru Hanif, dan yang dipercaya mampu membantu masalah Bara. Tak menunggu waktu lama, selepas maghrib kakak beradik itu menaiki motor menuju kediaman Kang Aji. Beruntung jalan desa kini telah mulus. Beberapa tahun yang lalu, jalan desa sangatlah cadas dan rusak. Batu-batu besar menghiasi sepanjang jalan, dari bawah hingga ke desa di atas gunung. Desa tempat asal Bara tidak bisa dibilang maju atau terbelakang, mungkin bisa dibilang stagnan. Perkembangannya cenderung lambat. Pemuda-pemudanya banyak yang bekerja di kota sebagai buruh kasar. Bila terdapat rumah-rumah yang bertembok dan memiliki lantai keramik, bisa jadi mereka adalah sudah dari lama memang kaya, atau dulu istri-istri mereka pernah bekerja menjadi TKW di luar negeri. Dahulu, desa Karang Asri sangat banyak para istri atau para wanita yang bekerja menjadi TKW. Tapi, kini hanya sedikit yang berprofesi sebagai TKW. Perjalanan menuju tempat tinggal Kang Aji sebenarnya tidak terlalu jauh. Hanya saja karena jalanan naik turun dan terletak di balik bukit, sehingga terasa jauh. Sebuah rumah yang hanya terdiri dari 7 rumah panggung itu berada di antara kebun dan sawah. Pohon-pohon menjulang tinggi di belakangnya, sedangkan kanan dan kiri ada beberapa sawah dan pekarangan milik warga. Hanif yang memberhentikan motor di depan sebuah rumah panggung bercat warna putih dengan ukuran rumah yang tidak terlalu luas. Di sebelah kanan rumah panggung di hadapannya ini ada pekarangan yang ditanam berbagai tumbuhan untuk pendamping makan, seperti singkong yang daunnya digunakan para penduduk di kampungnya sebagai lalapan, cengek atau cabai rawit, dan ada pula tanaman terong hijau yang berukuran kecil. Di sini Kang rumahnya? Tanya Bara yang dari tadi mengamati rumah di depannya. Iya, di sini Bar. Ayo masuk, ajak Hanif. Tak sampai mereka mengetuk pintu, keluarlah Kang Aji. Bara sebenarnya sudah beberapa kali bertemu dengan sosok bertubuh gempal dan bulu-bulu tipis di sekitar rahangnya. Wajahnya menunjukkan dia sudah berusia awal 40-an.
Kulitnya coklat gelap seperti kulit orang-orang desa sekitarnya yang menggambarkan sering ke sawah. Sorot matanya tidak bisa dibilang tajam, tapi caranya memandang orang lain cenderung misterius. Rambutnya tidak gondrong, terlihat botak malah. Bara tahu bila pagi dan bila bepergian, Kang Aji ini lebih banyak memakai topi untuk menutupi kebotakan kepalanya. "Baru datang, Nif. Akhirnya adikmu ikut juga ya?" seru Kang Aji sembari menatap Bara dan mempersilahkan temannya masuk. Mereka duduk bersila di lantai kayu rumah panggung tersebut. Punggung mereka disandarkan di papan semen, atau orang di kampungnya menyebut papan semen itu sebagai GRC, merek sebuah papan semen. "Jadi bagaimana? Bara ingin ikut ritual kita?" tanya Kang Aji membuka obrolan. Bara menatap Hanif bingung apa yang akan disampaikan olehnya. Tapi Hanif hanya mengangkat bahu dan tangannya mempersilakan adiknya untuk bertanya sendiri. Hanif malah berlalu menuju dapur. Kang Aji yang melihat Bara bingung lalu berkata, "Hanif sudah biasa begini. Di sini sudah seperti rumah bagi Hanif. Jadi kamu bagaimana?" tanya kembali Kang Aji pada Bara. "Saya ingin tahu, Kang, ada apa dengan saya?" Bara bukannya menjawab, malah memberikan pertanyaan pada Kang Aji. "Bukankah Hanif sudah cerita?" "Hanya sebagian, Kang Aji," jawab Bara. "Tapi kamu tahu kan kalau ada yang mengganggumu melalui mimpi?" tanya kembali Kang Aji dan dijawab anggukan oleh Bara. "Seperti yang dikatakan Hanif, aku tidak tahu alasannya apa memberikan bala itu kepadamu. Tapi kalau kamu yakin untuk membersihkan diri dan supaya gangguan itu tidak ada lagi, ini berbeda tujuan, tentu beda caranya. Tentang gadis yang ingin kamu buat lupa denganmu, bisa juga dilakukan. Ini juga beda tujuannya. Jadi yang aku tangkap, kamu memiliki 3 tujuan." "3 tujuan?" Batin Bara dalam hatinya tak mengerti. "Iya, 3. Pertama, membersihkan diri. Kedua, menghalau gangguan mimpi buruk dan jin yang mengganggumu tiap malam. Yang ketiga, membuat seorang gadis melupakanmu. Bisa diartikan ini pelet pelupa." Bara mengangguk faham akan penjelasan Kang Aji. "Apa saja ritualnya, Kang?" tanya Bara penasaran. Kang Aji tertawa akan pertanyaan Bara, sedangkan Bara hanya mengangas sedikit bibirnya melihat respon Kang Aji yang tertawa. "Kamu benar-benar gak sabaran ya, Bara?" ejek Kang Aji. "Pertama yang kita lakukan adalah pembersihan. Kamu akan aku mandikan malam ini, tepat jam 12 malam nanti," ucap Kang Aji. "Dimandikan? Jam 12 malam?" Bara bergidik membayangkan malam-malam mandi, apalagi di desanya, tentu saja dingin. Terlebih lagi yang memandikan adalah laki-laki, bukan perempuan. Apa enaknya? Pikir Bara. Seolah mengerti apa yang dipikirkan oleh Bara, Kang Aji berkata menenangkan, "Tenang saja, hanya syarat kamu cuma diguyur sebanyak 7 kali dengan bacaan doa-doa yang maknanya pembersihan. Mandinya juga mandi tanpa kembang, karena tujuannya hanya sebagai pembersihan. Kamu juga pastinya pakai pakaian boleh, gak pakai juga boleh. Saya gak akan nafsu lihat kamu, meski kamu ganteng wajahnya. Saya ini masih doyan perempuan." Ucapan Kang Aji ini membuat Bara malu atas pikirannya sendiri. Kemudian Kang Aji bertanya lagi pada Bara, "Kapan kamu terakhir kali mimpi yang mengganggu?" Kali ini Kang Aji berbicara dengan nada serius. "Pertama pulang ke sini, saya masih mimpi, Kang. Tapi 2 malam kemarin tidak mimpi lagi. Saya juga tidak tahu kenapa," ujar Bara. "Kamu yakin yang kamu lihat dalam mimpimu itu adalah perempuan yang mengejar-ngejar kamu? Perempuan yang katanya Hanif adalah temanmu di kota?" "Iya, Kang. Saya yakin. Dialah yang saya lihat setiap malamnya," ucap Bara dengan yakin. "Apa dia selalu berwajah mirip setan atau rupa-rupa siluman? Tidak pernahkah kamu melihatnya dalam mimpimu dia datang dengan sangat cantik?" "Pernah, Kang. Tapi setelahnya dia berubah menjadi buruk wajahnya. Kadang juga berubah menjadi siluman atau menyerupai kuntilanak," ucap Bara lirih agak takut. "Ini aneh," gumam Kang Aji yang masih bisa didengar Bara. "Aneh gimana, Kang?"
Tanya Bara penasaran. Oh, enggak apa-apa, jawab Kang Aji. Hanif yang sedari tadi di dapur muncul kembali ke ruang tamu dengan wajah sumringah. Ia duduk di samping Bara. Hal ini membuat Bara mengernyitkan dahi melihat kakaknya. Apa yang dilakukan Hanif di dapur? Kenapa dia cukup lama? Tapi Bara tidak berani bertanya. Kemudian, selang beberapa menit, keluarlah gadis muda yang Bara perkirakan seusia Iva. Bara tak mengerti kenapa mereka berdua keluar dari arah dapur, dan seolah Kang Aji sangat biasa dengan hal ini. Gadis itu membawakan cemilan, makanan gorengan yang masih panas. Oh, mungkin tadi Hanif membantu gadis itu untuk masak gorengan. Karena gorengan dan kopi yang tersedia di depannya masih dalam keadaan panas, seperti baru matang, pikir Bara. Setelah meletakkan makanan dan minuman di hadapan ketiga lelaki beda usia itu, gadis itu menatap Bara sejenak. Tampak gadis itu tersipu malu melihat Bara. Hal ini membuat Bara tidak nyaman. Sudah banyak yang bilang bahwa wajahnya itu tampan untuk ukuran pemuda desa. Akan tetapi, Bara terkadang tidak ingin hanya dinilai dari tampangnya saja. Tidak lama, waktu telah menunjukkan pukul 12 malam. Saatnya Bara akan dimandikan. Bara hanya membuka kaosnya saja. Hanif yang sudah tahu bahwa Bara akan dimandikan sudah menyiapkan baju ganti dalam jok motornya. Kang Aji dan Bara kini berada di halaman belakang rumah Kang Aji. Bara disuruhnya duduk bersila pada sebuah tempat duduk dari rotan seperti pembaringan. Di sebelah Bara terdapat ember dan gayung yang sudah berisi air. Posisi Kang Aji berdiri sambil siap-siap untuk mengguyur badan Bara. Mulutnya bahkan sudah komat-kamit menggumamkan doa dan mantra yang tidak dipahami oleh Bara. Guyuran pertama, Bara diusapkan pada bagian puncak kepalanya sambil terus mulutnya tak berhenti komat-kamit. Guyuran kedua pada bagian belakang kepala. Kemudian guyuran ketiga pada bagian depan wajah. Tentu saja dengan mulutnya yang tak pernah berhenti merapal mantra. Pada guyuran ketiga, tubuh Bara merasa berat, serasa ada yang masuk pada tubuhnya. Terdengar suara Kang Aji. Pergi, dia kuasaku, kamu gak bisa memasukinya, seru Kang Aji dengan lantang. Pada guyuran 4 dan 5, fokus pada badan samping kanan dan kirinya. Tubuh Bara masih berat dirasakannya. Kemudian pada guyuran terakhir, yaitu guyuran ke-6 dan ke-7 di depan dan punggungnya, barulah Bara merasa tubuhnya plong dan ringan. Kang Aji meminta handuk pada Hanif yang sudah disiapkan. Disampirkannya handuk di tubuh Bara dan disuruhnya Bara membuka mata. Bara pun membuka mata. Kemudian dia berganti pakaian dan menuju ruang depan kembali. Bara, selanjutnya jam 12 malam harus merapal isim ini dan foto cewek yang ingin kamu buat lupa. Harus kamu cetak dan jangan lupa beli dupa, atau bila takut kecium bau dupanya, kamu bisa beli tembakau linting. Setiap jam 12 malam, rapalkan isim ini dan pandangi wajah cewek ini. Harus kamu lakukan selama 40 hari tanpa terputus. Kalau kamu sanggup, kamu bisa dengan menjalankan puasa putih. Tapi bila tidak sanggup, ya tidak diharuskan. Ingat, harus 40 hari tanpa henti. Ada cara yang akan cepat dalam membuatnya lupa kepadamu, tapi sangat berat untuk dijalankan. Akan aku beritahu selanjutnya bila kamu ingin cari ini. Selanjutnya, nanti kamu ikut saja dengan akangmu. Dia sudah tahu apa saja kegiatan kami. Bara memandangi kertas berisi tulisan huruf Arab. Bara tentu bisa membacanya, tapi dia tak tahu doa apa ini. Ia pun tak ingin bertanya. Rasanya tubuhnya lemas dan mengantuk. Entah karena tadi sempat mendapat gangguan atau karena mengantuk. Yang jelas saat ini Bara ingin menutup matanya yang lelah. Mereka pun berpamitan pulang pada empunya rumah. Saat kakak beradik itu masih berada di jalan, Bara yang sudah dalam keadaan mengantuk merasa kepalanya pening. Hanif merasa ada yang tidak beres di belakangnya karena beban motor terasa berat. Saat Hanif berhenti dan menoleh ke belakang, ia terkejut. Ada beberapa makhluk dengan berbagai rupa yang berusaha mendekati adiknya. Adiknya baru dibersihkan. Tentu ini mengundang makhluk-makhluk astral untuk mendekati Bara.
Hanif menghentikan motor dan ia turun dari motornya. Bara yang tersadar dan terbangun dari rasa kantuknya pun ikut turun. "Kenapa berhenti, Kang?" tanyanya. Hanif mengacuhkan Bara. Kini Hanif sedang menatap tajam ke segala arah dengan berkaca pinggang terlihat begitu pongahnya. Bara tak paham akan perilaku kakaknya, tapi kemudian ia mengedarkan pandangan mengikuti arah pandangan Hanif. Ia dapat melihat beberapa makhluk halus yang mencoba mendekat ke arahnya. Bara berusaha tenang, meski wajahnya sudah panik dan takut. Sungguh sebenarnya hal-hal begini ingin dihindarinya, tapi ia ingin menyelesaikan masalahnya. Ia tidak ingin diganggu oleh Muti. Mengingat Muti, ia melihat sosok makhluk berpenampilan khas seperti Muti dalam cara berpakaian celana jin dan kaos yang sering dibalut dengan kardigan rajut berwarna mocha, warna kesukaan Muti. Hanya saja wajahnya terlihat pucat. Ia berdiri di antara dua pohon. Sosok itu menatap Bara dengan memelas dan menangis. Bara bergetar tubuhnya. Kenapa ia melihat kembali sosok Muti? Padahal sudah 2 malam ini tidak mendapatkan mimpi atau melihat penampakan itu lagi. Bara mengusap wajahnya kasar. Ia ketakutan sendiri. Tapi kakaknya Hanif begitu tenang melawan makhluk-makhluk astral itu. Hanif kemudian menghampiri Bara. "Udah, jangan khawatir. Kita aman sampai pulang," ucap Hanif meyakinkan Bara. Bagikan bocah kecil, Bara menurut dan percaya pada kakaknya. Lalu mereka berdua melanjutkan kembali perjalanan pulang. Itu dia untuk cerita kali ini. Udah sejam lebih, tapi belum selesai juga ya cerita ini. Kayaknya bakal 1 part lagi nih, cerita bakal langsung selesai. Untuk tahu siapa pelaku yang mengganggu hidup Bara dan apa tujuannya. Lalu apakah Bara juga mendapatkan konsekuensi setelah melakukan ritual gaib itu? Kita lanjutkan besok malam ya. Cerita dari Sang Bara. Terima kasih pada teman-teman sekalian. Silakan subscribe bagi yang belum, share videonya, dan jangan lupa tuliskan komen. Tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama harus pamit. Jumpa lagi di episode selanjutnya. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.